Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada baiknya kita nanti mau lihat dulu untuk news 1 minggu ke depan nanti ya, itu bagaimana. Dan kalau kita lihat memang gold ini mengalami kenaikan yang signifikan setelah dia break dari 2585 ya, dan closing kurang lebih di level harga 2622 teman-teman, dengan high tertinggi itu di 25 di mana 2625 ini adalah target dari OI data yang kita bahas pada hari Jumat kemarin ya teman-teman ya gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Sebelum kita lanjut ke sini ya, ada baik kita lihat dulu untuk news ya 1 minggu ke depan itu bagaimana. Oke, ini untuk news ya. Kita buka di investing. Oke, kemudian this week ya, kita cek ya. Nah, untuk this week di hari Senin ya, di tanggal 23 September, ini ada S&P Global US Manufacturing PMI ya. Itu di jam 20.45 ya. Ini untuk newsnya, saya tandain dulu. Nah, saya buka dulu Epic Pen ya, teman-teman. Oke, nah ini ya. Nah, ini untuk newsnya ya di jam 20.45. Kemudian ada lagi itu di kemudian di tanggal 24 September yaitu di jam 9 malam, yaitu ada CB Consumer Confidence ya untuk gold ya, untuk USD. Lalu ada lagi di tanggal 25, yaitu ada new home sales, penjualan rumah baru, yaitu di jam 9 malam ya. Lalu di tanggal 26 itu ada durable goods order ya, sama GDP kuartal 2 untuk US ya teman-teman ya gitu. Jadi di hari Kamis ya kita ada report dari GDP ya di jam 19.30, dan ada di indeks job claim 19.30 juga, dan ada the Fed ya, Powell, dia mau speech di jam 20.20 malam ya, atau waktu Indonesia Barat ya, WIB ya teman-teman ya gitu. Jadi memang untuk minggu ini ya fokus kita itu adalah ke report dari GDP, terus penjualan rumah baru ya, sama FOMC ya dari si Powell ya, mau speech di jam 20.20 tanggal 26 September nanti, atau di hari Kamis ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk di hari Jumatnya ya, di hari Jumat sendiri itu ada Core PCI Price Index ya, ini di jam 19.30. Lalu nih Core PCI Price Index ya, saya tandain dulu. Lalu belum ada lagi ya, jadi di hari Jumat minggu ini itu ada satu news ya teman-teman ya. Jadi overall sih sebenarnya mulai dari hari Senin ya, terus Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat 5 hari itu kita setiap harinya ada news teman-teman. Dan memang untuk minggu ini ya fokus kita adalah ke report GDP, terus Powell sama penjualan rumah baru teman-teman. Nah harusnya belum begitu signifikan untuk penjualan rumah baru, karena posisinya kan dia baru turun suku bunga bulan ini ya gitu ya. Harusnya untuk penjualan dari rumah, kemudian tingkat konsumsi itu baru akan mulai kelihatan dampaknya itu di report bulan Oktober nanti ya, untuk yang bulan September ini teman-teman gitu. Oke, jadi memang ini kan masih report yang bulan 8 ya, yang Agustus ya, sebelum turun suku bunga gitu. Jadi memang posisinya pasti ini masih memiliki dampak ya, atau efek dari suku bunga yang tetap, atau suku bunga sebelum turunin, yaitu di 5,5% gitu teman-teman. Oke. Jadi memang cukup banyak newsnya untuk minggu ini. Nah ini saya sudah bikin ya mapping, dan memang sempat saya share juga mappingnya ini ke kalian ya. Untuk mapping ini saya udah share ya. Nah ini mappingnya sama persis ya. Nah ini gold outlook penjelasan nanti saya buat di video gitu. Jadi kalau saya lihat memang posisinya untuk saat ini memang super bullish ya untuk high time frame kalau kita ngomongin gold ini sendiri ya. Dan memang posisinya sudah cukup tinggi ya, setelah dia breakout dari 2585 nih di sini ya, dia lanjut naik tanpa ada koreksi sama sekali teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa indikator ya, contoh mungkin RSI, stokastik ya kan, terus moving average segala macam ya,
Mungkin kalau untuk moving average masih uptrend ya, tapi kalau untuk leading indikator yaitu biasa cenderung udah overbought semua teman-teman gitu. Dan hari ini saya mau pakai satu indikator ya, yang dimana ini adalah relative strength index ya. Di sini saya akan pakai RSI untuk melihat ya dari divergent untuk gold itu sendiri teman-teman gitu ya, tapi nanti akan saya jelaskan ke kalian semua gitu. Oke, saya mau lihat dulu untuk yang weekly ya. Jadi let's see nanti untuk weekly. Nah, kalau untuk weekly sendiri posisinya ya ini udah setelah dia break atau closing di atas 2511 ya. Dia lanjut naik dan saat ini adalah new ATH dia yang kedua ya. Setelah dia closing di 2513, ini 25 26 21 teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan next week dia masih mau naik ya, saya masih expect dia untuk naik ke 2660 atau 2640-an teman-teman gitu. Oke, ini untuk POC ya. Jadi POC itu untuk saat ini kalau kita ukur dari range sideways dia sampai dia uptrend ya gitu ya, ini ada di 2581,56 gitu teman-teman ya. Ini untuk POC nya gitu ya. Ini POC artinya point of control ya di sini ya posisinya ya gitu. Sedangkan untuk saat ini kalau kita lihat sini nih, ini kan ada yang drop ya volumenya gitu. Nah, drop ini ya nanti kemungkinan besar akan diisi sama si harga ya. Dia akan possible untuk lebih diisi lah ya gitu ya, dari 2606 sampai 2592 gitu teman-teman. Nah, ini akan diisi sama dia gitu untuk menuhin volume yang ada lagi gitu, supaya dia nggak drop seperti ini gitu. Sedangkan yang paling diminatin untuk saat ini masih di range harga 2588 sampai 2566 gitu teman-teman. Ini adalah volume diminatin atau range harga yang diminatin oleh pasar gitu. Oke. Nah, ini ya yang memang harus kita perhatikan ya, memang untuk gold. Dan saat ini memang skenario-nya saya masih wait and see dulu untuk gold sendiri. Dan memang posisinya memang lebih cenderung prefer untuk buy, cuma saya nggak prefer untuk buy di harga saat ini teman-teman gitu. Paling nanti kalau misalkan kalian mau buy, seperti yang saya bilang, kita tunggu di area-area yang tadi sudah kita sebutkan gitu ya teman-teman ya gitu. Oke. Nah, kemudian kita mulai lagi untuk pembahasan menggunakan indikator teman-teman. Nah, kenapa saya mau bahas indikator di video kali ini? Karena saya menemukan sesuatu yang cukup menarik ya di indikator ini ya gitu. Yang saya pakai adalah menggunakan indikator dari RSI ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu indikator leading yang memang terkadang saya gunakan juga gitu. Nah, di sini ini settingannya, jadi nggak saya ubah apapun ya. Paling kalau di trading view kan ada RSI base EMA gitu. Nah, ini kalian bisa unchecklist aja supaya nggak mengganggu kalau RSI panjangnya itu masih sama, yaitu di 14 ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan 1 hours ya atau 1 jam ya. Di sini saya menemukan bahwa sebenarnya posisi dari si RSI ini itu sudah mulai ada bearish divergence ya. Gimana kalau kita lihat di low yang ini dengan height yang sebelumnya di sini ya, itu tuh dia mulai ada penurunan teman-teman gitu. Dan kalau kita ukur pun dengan menggunakan garis ya, contoh seperti ini. Nah, di sini posisi harga naik ya, dan di sini posisi RSI turun gitu, yang menunjukkan bahwa sebenarnya secara momentum harga ya atau momentum dari si pihak buyer itu sudah berkurang atau melemah ya, sehingga harga ini sebenarnya naiknya itu cuma untuk apa ya, trapping aja, supaya nanti, atau bahasa itu bukan trapping tapi kayak liquidity swap gitu ya, sebelum dia berbalik arah teman-teman gitu. Karena pastinya ya saya yakin lah banyak banget yang nahan juga ya, sell ya. Mungkin ada yang nahan sell dari 2580 ya kan, atau 2530 ya, itu pasti ada gitu ya. Karena memang banyak juga yang cukup yang DM saya, bang bisa balik nggak ke 2520 ya, atau 2530 atau bahkan 2580 teman-teman gitu ya. Jadi memang secara nggak langsung karena kita melawan sentimen market juga ya, jadi pastinya kita agak diseret-seret dikit sampai ke 2600-an ini teman-teman gitu. Tapi kalau kita memang mau melihat secara technical atau dari price movement saat ini ya, dan juga OI data memang udah mulai menunjukkan data-data yang atau gejala yang tiris ya, mulai turun ke bawah teman-teman gitu. Dan penurunan ini mungkin kalau saya lihat
juga akan lebih cenderung ke koreksi gitu. Jadi bukan yang benar-benar turun berganti tren gitu ya. Kalau kita bilang kan turun ya berarti dari uptrend ke downtrend ya. Sedangkan penurunan kali ini kalau menurut saya itu lebih cenderung ke arah koreksi gitu, yang dimana koreksi ini ya nantinya juga nggak maksudnya kayak dipertahankan lah sama market itu, kalau bisa nggak lebih dari 2540 atau 2550 gitu. Tapi kalau misalkan in case dia mau lebih dari 2550, ya penurunan tadi yang saya bilang itu ada di weekly ya. Jadi di weekly itu nanti kurang lebih ada di harga mana weekly ya. Nah ini, nah di 2475 sampai 2465 64 ya. Ini untuk yang weekly weekly koreksinya dia gitu, atau di support weekly-nya dia teman-teman gitu. Nah sebenarnya untuk area ini sebenarnya saya lebih prefer juga untuk nyari buy ya, karena memang sebenarnya kita lihat bahwa kalau suku bunga turun ya, gold koreksi itu sebenarnya adalah diskon untuk kita masuk untuk ambil posisi buy teman-teman gitu. Tapi ya let's see nanti bagaimana hasilnya ya. Ini kan kita ngomong berdasarkan dengan technical dan juga data OI yang ada ya teman-teman ya gitu. Oke, jadi mungkin itu sih yang ini saya sampaikan kepada kalian semua ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah nonton ya, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Kalau kalian mau tanyakan silahkan komen di kolom komentar ya, atau kalian boleh DM saya di Junotrim ID gitu teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.